Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, selamat pagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 6. Baiklah anak-anak Bapak semua, adapun kompetensi pembelajaran kita hari ini adalah terdiri dari 3 muatan pembelajaran. Yang pertama IPA dengan KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan di muatan IPS, KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sedangkan KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Mari kita baca teks berikut dan amati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan yang khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer bumi sangkar. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lain? Silakan catat temuanmu pada tempat yang telah disediakan di bawah ini.
Sekarang, kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, sekarang perhatikan diagram lingkaran ini atau diagram Venn ini. Ada beranak dan bertelur dan bertelur. Nah, di sini Ananda akan mencari hewan yang sesuai dengan diagram Venn yang diminta. Contohnya hewan apa saja yang beranak, kemudian hewan apa saja yang bertelur, kemudian hewan apa saja yang beranak dan bertelur. Sekarang mari kita baca teks berikut. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Yang pertama, hewan berkembang biak dengan cara ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Sedangkan yang kedua adalah vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti sapi, kucing, dan gajah. Sedangkan yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Nah, sekarang kita ayo membaca. Nah, di sini anak-anak bapak silahkan dibaca teks berikut, yaitu tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Sekarang, perhatikanlah diagram Venn berikut. Di sini anak-anak Bapak disuruh membandingkan antara negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Kemudian tuliskan hasilnya di dalam bentuk diagram Venn berikut. Baiklah anak-anak Bapak, di sini Bapak akan membacakan sebuah teks laporan dan nantinya anak-anak Bapak akan mencari ide pokoknya, kemudian memasukkannya ke dalam tabel berikut. Adapun teks laporannya sebagai berikut. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Itu adalah paragraf yang pertama. Kita lanjut paragraf yang kedua. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, itulah teks yang Bapak bacakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan Bapak sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.